Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala atamani akmalil mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, dan insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan 3 landasan utama yang kita ambil syarahnya dari tulisan Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada tingkatan yang ketiga dari tingkatan di dalam agama kita, yaitu al-ihsan, di mana pada pertemuan sebelumnya Syekh menyebutkan bahwasanya seorang itu dianjurkan untuk dia melakukan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Yang pertama dalam masalah hartanya. Lalu beliau menyebutkan di antara bentuk kita melakukan kebaikan kepada sesama hamba dalam masalah harta, yaitu dengan kita bersedekah. Dan di antara orang yang perlu untuk kita berikan sedekah kita, yaitu tulabul ilm, para penuntut ilmu. Dan sudah saya sebutkan kemarin, jadi kalau antum ingin mengambil manfaat dari penuntut ilmu, antum bisa membelikan mereka buku yang mereka pelajari, buku yang mereka kaji, kitab yang mereka pelajari di tempat mereka belajar. Jadi selama buku itu dibaca, dan insya Allah buku itu akan senantiasa dibaca dan didakwahkan, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar dengan kita membantu para penuntut ilmu. Tapi sekarang kita masuk ke bentuk membantu yang kedua, atau al-ihsan ila ibadillah yang kedua, yaitu dengan jah itu dengan kedudukan. Kata beliau, qala rahimahullah, wa amma badlul ma'ruf fil jahi, adapun melakukan kebaikan dengan kedudukan, fahuwa anna nasa maratib, bahwasanya manusia itu maratib, dia memiliki tingkatan. Minhum man lahu ja inda dhawi sultan, ada di antara manusia itu yang dia memiliki kedudukan di sisi penguasa. Jadi dia dekat dengan penguasa, dekat dengan pemimpin. Fayabdulul insanu jahahu, maka dia berupaya untuk menggunakan kedudukannya tersebut. Seperti ya'tihi rajulun, datang kepada dia seseorang, fayatlubu minhu syafa'a ila di sultan, lalu orang ini dia meminta agar diberikan syafaat. Ingat, syafaat itu adalah pertolongan, dan kita butuh kepada syafaat.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat, yaitu dengan kita membaca doa selesai azan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Yang mana sebelumnya kita mengucapkan salawat. Jadi selesai adzan itu kita dianjurkan bersalawat dulu baru baca doa. Dan salawat yang dianjurkan itu salawat Ibrahimiyah yang paling utama. Coba kalau antum dengar channel Sunnah An-Nabawiyah, channelnya Saudi yang berjudul Sunnah Nabawiyah itu. Biasanya kalau selesai adzan Masjid Nabawi, nanti akan ada orang yang membaca salawat dan mengucapkan doa itu. Jadi sunnahnya itu membaca salawat dulu baru baca doa tersebut. Nah, ketika orang membaca doa tersebut, maka Nabi SAW mengatakan wahallat lahu syafa'a yaumal qiyamah. Maka dia berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Makanya jangan pernah kita itu berat membaca doa selesai azan. Ya, kadang-kadang kita suka berat. Ingat, ini di antara contoh yaitu amalun shaghirun thawabun kabir. Amal yang kecil tetapi pahala yang besar. Pahalanya besar. Tapi yang syafaat yang dimaksud di sini yaitu syafaat minta tolong sama orang. Ya. Jadi istilah kita minta tolong sama orang untuk bantu kita itu juga disebut dengan syafaat. Dia minta agar diberikan bantuan. Mungkin dia punya urusan kepada pemerintahan, entah itu dalam urusan apa. Ingat, dia minta tolong, tapi dia minta tolongnya dalam kejujuran, bukan dia sogok kita. Nah, kalau antum diterapkan negosiasi under table, antum tidak usah mau. Jangan mau. Ya, disogok jangan. Antum bantu orang itu karena antum pingin Allah Ta'ala nanti akan memudahkan urusan antum. Jangan dikit-dikit ya bil fulus mulus. Mafi fulus mampus. Ya jangan dikit-dikit fulus ya Bang. Ya tadi dikit-dikit fulus. Ono fulus sih. Kau orang enggak mau. Sama kayak antum misalkan punya kedudukan ya. Seperti antum ini jadi kepala atau jadi kelurahan gitu loh. Jadi lurah, jadi kepala desa. Kadang-kadang warga itu butuh datang untuk minta tanda tangan. Tinggal tanda tangan apa susahnya? Setelah tanda tangan, jangan. Ya akhi wallah, tetap semua antum uangkan. Tidak semua kita uangkan. Kadang-kadang ya ikhwan, perkara yang sepele kita bantu orang, itu Allah balas dengan perkara yang lebih besar. Sekedar tanda tangan doang antum. Ya. Apalagi itu memang tugas kita kan memudahkan urusan manusia. Ini enggak ya, RT, RW, KB tanda tangan fulus. Ke RT 10.000, ke RW 10.000, ke lurah 10.000. Ya ikhwan. Semua fulus ya. Allah parah. Justru di sini kita memiliki kesempatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika menyebutkan tentang bagaimana seorang imam, seorang penguasa, yang mana penguasa ini dia punya kedudukan, dia punya manzilah, tapi dia gunakan kekuasaannya ini bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi bagaimana dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang seperti ini
afdalul mujahid fi zamanihi. Inilah sebaik-baik mujahid di zamannya. Kenapa dipuji sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena dia meninggalkan dua hal yang bisa dia dapatkan dalam kondisi dia menjadi seorang penguasa. Yang pertama, dia meninggalkan hawa nafsunya untuk memperkaya dirinya. Penguasa kan punya cara untuk memperkaya diri, jemaah. Antum menjadi pemimpin, ya, antum punya wilayah. Ada orang pingin garap proyek di wilayah antum. Saya gini dulu dong. Antum gak boleh proyek-proyek di sini dulu. Ketemu sama saya dulu. Tapi dia tidak mau. Dia permudah orang. Apalagi itu adalah proyek yang benar bermanfaat bagi kaum muslimin. Sedangkan yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, kenapa orang ini termasuk mujahid, afdal mujahid di zamannya? Karena dia membuat sebuah hukum yang membahagiakan manusia. Bayangkan antum bahagiakan satu orang, itu sudah menjadi satu amalan yang luar biasa. Bagaimana kalau antum sebagai penguasa, antum mengeluarkan sebuah undang-undang, sebuah peraturan yang membahagiakan masyarakat. Lalu antum didoakan sama masyarakat tersebut. Subhanallah. Ini tidak mudah. Karena umumnya peraturan yang selalu dibuat itu, kalau kata orang sekarang, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Ini balik cuma. Nah. Jadi kalau antum pingin menjadi seorang afdhalul mujahid, sebaik-baik mujahid di zamannya, antum punya kekuasaan, antum gunakan untuk beribadah di jalan Allah Ta'ala. Tidak ada masalah. Ingat, jangan cari kekuasaan. Tapi kalau antum dikasih kesempatan menjadi penguasa dan antum bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, bismillah, ista'in billah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan minta, jangan ngemis. Bentar lagi ini tahun-tahun ngemis ini. Banyak orang akan jadi pengemis. Dan benar sabda Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imarah. Hai manusia, kalian akan mendapati satu masa orang-orang itu dia berlomba-lomba untuk mendapatkan imarah, kekuasaan. Dia menginjak-injak harga diri saudaranya. Yang penting dia mendapatkan apa yang menjadi hawa nafsunya. Hati-hati, itu zaman kita sekarang. Pilih saya, amanah. Aneh sampai atas juga. Makanya kalau kekuasaan sudah bergabung dengan ilmu, itu contoh Umar bin Abdul Aziz itu. Lihat Umar bin Abdul Aziz, ulama, penguasa. Apa yang terjadi? Dia punya anak disuruh belajar. Dia pesan gurunya, sini guru. Ini anak saya kamu ajarin. Dia nakal, pukul loh. Anak sekarang dipukul, disuruh sholat sama gurunya, lapor polisi. Gono, ajar dewe. Itu. Saya tuh heran sama orang-orang yang seperti itu ya. Jelas-jelas anaknya salah. Disuruh sholat, nggak mau. Hajar gurunya itu berbuat memberikan hukuman. Ya wah, melanggar. Itu kalau zaman Umar disuruh sholat nggak mau, dibakar rumahnya itu. Untung kita bukan sama Umar ini. Ada Umar di sini? Gak ada? Enggak ada. Ya, subhanallah. Kita kembali ke sini. Ya. Jadi kalau antum jadi seorang yang dekat dengan penguasa, dekat dengan pimpinan gitu kan, entah itu dengan antum bisa memberikan manfaat sama saudara, berikan. Tenang. Kalaupun dia tidak bisa memberikan, kalaupun misalkan ya, dia tidak memberikan antum manfaat dunia, tidak usah khawatir. Allah sudah siapkan manfaat di akhirat. Bukankah Nabi SAW sudah bersabda, man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan urusan orang di dunia, jemaah, perhatikan hadis ini. Orang yang memudahkan urusan orang lain di dunia, Allah mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Dua tempat dimudahkan. Bisa jadi
kita dapat hisab yang ringan di hari kiamat karena kita suka bantu orang. Loh, antum enggak tahu kan? Kita enggak ngerti coba. Ya. Harusnya kita kena macet nih waktu dihisab. Tapi karena antum bantu orang di dunia, antum permudah urusan orang. Ya. Maka antum dibantu. Apa namanya motor yang atau mobil yang suka ngawal itu? Patwal ya? Ya. Ini bukan patwal jemaah sudah. Langsung shoot masuk surga bisa jadi. Kalau patwal masih keluar uang. Kalau ini shoot bisa jadi antum melewati sirat itu ya kalbar seperti kilatan petir. Enggak ngerti ya. Makanya segala hal yang bisa memudahkan urusan kita di akhirat kerjakan. Ya, ojo dunia tok dipikir dalam otak itu. Dunia tok. Ustaz, kita kan hidup di dunia, ya butuh kepada dunia, benar. Benar kita butuh sama dunia ya akhi. Siapa yang nggak bilang butuh sama dunia? Antum nggak ada ceritanya bayar SPP pakai ikhlas. Ada cerita untuk pergi ke sekolah, untuk ketemu sama bendahara, ketemu sama komite. Oh pak, saya ikhlas, oh lunas. Nggak ada. Emang sekolah punya kita, Pak. Benar. Cuma tidak semua hal itu diuangkan. Tidak semua hal diuangkan. Antum semua hal untuk monetisasi jemaah. Kalau mungkin bahasa kita fulusisasi namanya itu. Ya, kalau bahasa orangnya sana itu ya diuangkan itu fulusisasi. Subhanallah. Semoga Allah jaga kita dari demikian. Imma bidafi dararin anhu, bisa jadi dengan engkau mencegah satu kemudaratan dari dia. Mungkin dia minta tolong, engkau jadi penguasa, engkau bisa bantu dia supaya dia tidak terkena mudarat. Contohnya, antum menjadi seorang kepala berpengaruh lah. Minta tolong, kita mengadakan kajian Ustadz Fulan, bisa nggak diamankan? Amankan. Amankan. Ya. Antum di garda terdepan. Saya masih ingat, saya punya guru dulu, rahimahullah. Ya, beliau itu dulu tarekat. Ketemu Ustadz Yazid, tobat di Lombok. Ya, ketemu Ustadz Yazid tobat. Orang besar dalam tarekatnya, orang besar. Kata beliau, dan memang ini benar. Beliau cerita dulu masih menjadi mursyidnya tarekat itu. Kata beliau, anak kalau pergi kajian, enggak seperti kajian di Salafi dulu waktu tarekat. Kenapa? Anak pergi kajian ke tarekat anak itu, karpet merah dibentangkan. Semua orang cium tangan anak. Sampai bekas cuci tangan anak diperebutkan sama orang. Ketemu Ustadz Yazid, anak tobat. Lalu anak menjadi orang yang paling di depan untuk membela. Dan benar, ketika dahulu dakwah salaf itu diusik di Lombok itu, beliau yang paling depan. Tahu apa yang beliau lakukan? Di kantor polisi itu, beliau menantang orang-orang yang menuduh dakwah salaf itu dengan kedustaan. Siapa di antara kalian yang berani? Saya. Tanggung jawab di sini. Andai kata ada pistol di sini mengarah kepada saya untuk mengatakan apa yang kalian katakan itu benar, sementara tidak pernah diajarkan dalam dakwah sunnah, lebih baik ini pecah kepala saya daripada saya harus mengatakan. Itu baru namanya memiliki kekuasaan, kita gunakan pada kebaikan. Rahimahullah. Antum kalau pergi untuk dengarkan cerita beliau itu, subhanallah. Tapi zaman sekarang orang berlomba-lomba cari kekuasaan, pingin kaya dunia, tapi tidak pernah memikirkan kaya akhirat. Bayangkan jemaah sekalian, andai kata antum punya kekuasaan, tidak usah lama-lama, setahun antum jadi penguasa dalam satu bidang misalnya, antum memberikan manfaat kepada saudara antum, lalu bawahan antum bahagia dengan kepemimpinan antum. Lalu mereka mendoakan antum, berapa doa yang antum dapatkan?
Berapa doa? Gak perlu antum undang orang ke rumah untuk doakan antum. Mereka sendiri yang langsung doakan antum. Itu kalau pemimpinnya adil. Ya. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu. Maka doakan penguasa-penguasa kita. Semoga mereka menggunakan kekuasaannya pada jalan kebaikan. Ya. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan juga apa disampaikan Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Lau anna li da'watun mustajabah. Kalau kiranya aku memiliki satu doa yang mustajab, la ja'altuha lis-sultan. Aku akan jadikan doa itu kepada pemimpin. Karena baiknya pemimpin akan dirasakan oleh rakyatnya. Dirasakan oleh masyarakatnya. Ini dakwah salaf. Doakan pemimpin. Ya. Masih jam 5 ya? Loh, ya apa? Mati jam. Bentar lagi habis waktunya nih. Baik. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yaitu kita membantu atau kita berbuat baik kepada saudara kita kalau kita memiliki apa tadi? Kekuasaan. Antum punya kekuasaan. Nah. Wa amma bi ilmihi, adapun dengan ilmu. Bagaimana cara kita membantu saudara kita berbuat baik kepada saudara kita dengan ilmu? Fa an yabdula ilmahu li ibadillah ta'liman fil halqati wal majalisil amma wal khassah. Dengan cara kita mengajar di majelis-majelis ilmu, baik yang umum atau yang khusus. Yang khusus itu misalkan seperti sekolah gitu. Kalau umum ya seperti ini umum namanya. Atau khusus bisa dikatakan khusus muslimah. Jangan kalau khusus muslimah lalu muslimnya datang. Apa antum mau jadi muslimah? Ya kan? Hatta law kunta fi majlisi qahwah. Nah, meskipun kau sedang duduk ngopi, kata beliau. Kadang orang duduk ngopi itu yang ngobrolnya gak jelas. Tapi coba, ini kebiasaan orang Arab jemaah. Jadi kebiasaan ngopi orang Arab tuh memang gitu. Jadi orang Arab tuh sedang ngopi, kadang-kadang tapi kalau ngopi, itu obrolannya kadang-kadang suka aneh. Nah, saya mengingatkan, dalam majelis-majelis kohwas, gahwa seperti itu, kopi seperti itu, tetap harus ada namanya bab nasihat memberikan ilmu. Sesuai lah dengan kepanjangan dari ngopi itu. Ngopi, ngobrol perkara istri. Loh, salah. Ngobrol perkara iman. Itu betul. Nah. Saya melihat ada sebuah siklus yang terjadi dalam diri seseorang pra-ngaji, pasca ngaji dalam masalah majelisnya. Kalau sebelum ngaji, obrolannya itu obrolan yang aneh-aneh. Tetapi setelah ngaji, obrolannya itu tentang poligami. Kebanyakan gitu. Yang sudah ngaji itu kalau sudah ngobrol, ngopi itu ya, obrolnya itu poligami. Sudah gitu, tidak berani maju. Tapi giliran di obrolan itu, antum itu harus begini. Iya, nek nikah mana? Gak perlu kasih tahu istri pertama lu. Temannya nyekat, wis rabi mana ta? Dulu, nek anak menghormati istri lu. Bisa nggak usah ngomong kalau gitu. Antum udah usah ngomong kalau gitu. Ya. Obrolan yang bermanfaat lah. Obrolan-obrolan yang bermanfaat. Dulu
Dulu para sahabat itu, mereka minta izin kepada Nabi SAW. Bahwasanya mereka itu, dahulu sebelum masuk Islam, mereka punya kebiasaan, mereka suka duduk, suka ngobrol. Bahkan duduknya mereka justru di pinggir jalan. Maka Nabi SAW mengatakan, andai kata kalau kalian memang ingin duduk, perhatikan hak dari jalan itu. Artinya ketika duduk itu, jangan lupa memberikan nasihat. Bab-bab nasihat, termasuk kalau teman menggibah, ingatkan. Ingatkan, diskusi ilmiah. Jangan seperti cerita yang pernah saya alami sendiri. Pergi beli nasi goreng jemaah, Anda nunggu 30 menit. Ya, 30 menit Anda nunggu. Ada 3 orang ngobrol, anak muda biasa. Dari 30 menit itu, Anda bisa menyimpulkan ada 30 topik yang mereka bicarakan dan tidak selesai. Loncat-loncat. Sudah gitu yang paling buat Anda sakit hati itu, mereka ngomong agama tapi gak punya ilmu. Pingin tak nimbrung sebenarnya, tapi ya sudah doakan sudah. Kita tidak punya kapasitas, nggak usah ngomong. Mulai dari ngomongin corona, ngomongin vaksin, kemudian ngomongin politik, sosial, ekonomi, budaya, antropologi. Semua diomongin. Keagama, isu nasional, isu internasional. Ya. Kan waktu itu masih hangatnya perang Rusia sama Ukraina itu. Itu dibahas. Dilihat dari segala aspek nih, aspek politik, aspek sosial, aspek bisnis, aspek agama, KB disebut. DI sopo, aspek sosial dibahas. Ini kalau presiden ngomong wajar. Lah ini, subhanallah. Makanya benar kata Syekhul Islam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang dulu qalilul mabani, katsirul ma'ani. Orang dulu itu omongannya tuh pendek-pendek tapi maknanya luas. Orang sekarang katsirul mabani, qalilul ma'ani. Omongannya panjang, enggak ada artinya. Orang-orang sekarang tuh gitu. Makanya di zaman sekarang ini hifdzul lisan, menjaga lisan itu, ya, itu merupakan asyad, lebih utama untuk kita lakukan. Karena sekarang itu orang gampang untuk mengeluarkan komentar. Kita kembali ke majelis gahwa. Antum ngopi misalkan ya, antum ajarkan. Fa inna minal khair wal ihsan an tu'alliman nas. Karena di antara bentuk berbuat kebaikan, engkau mengajarkan kepada manusia. Walau kunta fi majlisin amin fa minal khairi an tu'alliman nas. Meskipun engkau dalam kondisi sedang duduk di majelis-majelis umum. Antum lagi diskusi nih, antum dapati teman antum lagi ngobrol-ngobrol santai kan? Obrolan awalnya kan biasa-biasa nih. Tidak ada sesuatu yang terlarang. Ketika mulai saudara antum membawa percakapan-percakapan atau obrolan yang itu mengandung maksiat, disitulah antum mengajarkan kepada dia. Tidak boleh. Ya. Jaga obrolan kita. Jangan kita menyinggung orang, jangan kita membicarakan orang. Apalagi menggibah saudara kita. Karena menggibah saudara itu, kata para ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, istitolatur rajuli fi irdi akhi, yaitu seorang sedang mencabik-cabik kehormatan saudaranya. Itu ghibah. Dan itu umumnya terdapat dalam majelis-majelis ataupun tempat-tempat kumpul seperti itu. Ya. Baik. Walakin istamilil hikmah fi hadzal bab. Tapi perlu memperhatikan hikmah. Lembut jemaah. Jangan kerasa kerusuk, akhirnya merusak dakwah. Atau melihat kemungkaran, jangan langsung, kamu gini. Nah gitu jemaah. Langsung kita tunjuk orang gitu. Nah, tidak boleh.
merusak dakwah. Maka saya sarankan ya, sekali-sekali antum baca tentang bagaimana dhawabit wa qawaid fi amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu antum harus pelajari tentang bagaimana kaidahnya. Apakah setiap kemungkaran itu harus kita terapkan dengan pola yang sama? Kata Syekh Muhammad bin Fahd Al-Furaih yang sedang mengisi daurah di Trawas. Di dalam sesi penyampaian beliau mengatakan, iya, satu hukum itu tidak bisa diterapkan dalam kondisi yang berbeda. Tetapi di setiap kondisi itu dia punya hukum tersendiri. Dan itu dikembalikan kepada kondisi orang yang akan kita dakwahkan. Sekarang nih ya, ada orang sudah ngaji, lalu dia melakukan perbuatan syirik. Dia sudah ngaji, sudah paham. Gimana sikap kita? Antum nasihati di situ, antum tahdzir dia, karena dia sudah ngaji. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika mendapati para sahabat yang meminta sama Nabi SAW untuk dibuatkan sebuah tempat menggantungkan senjata, maka Nabi langsung menegur mereka dengan keras. Tetapi berbeda ketika Nabi bertemu dengan orang-orang awam, bukan dari kalangan para sahabat. Demikian kita ketemu sama orang belum ngaji, nggak bisa antum samakan pola menegurnya antum dengan orang yang sudah ngaji, nggak sama. Kalau antum samakan, lari mereka jamaah. Lari. Sama ketika kita lagi duduk nih dalam satu majelis. Antum lihat, teman antum duduk nih. Ketika ada saudara antum membicarakan suatu hal yang sifatnya kekufuran, antum nggak bisa, oh kamu kafir. Nggak bisa. Tapi nasihati dengan cara yang baik. Nah ini yang perlu antum pelajari jemaah. Karena melihat ya, fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, itu dapat merusak dakwah. Benar. Secara substansinya sudah bagus. Ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apa yang salah? Caranya. Metodenya. Itu yang salah. Sehingga salahnya metode itu menjadikan orang akhirnya lari dari dakwah yang hak ini. Makanya seorang itu butuh hikmah di dalam dia berdakwah. Adzan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata beliau, "Fala tuskil 'alan nasi haitsu kullama jalasta fi majlisin ja'alta ta'iduhum wa tatahaddatsu ilaihim." Tapi tidak selamanya ketika antum duduk dalam satu majelis, antum terus memberikan nasihat kepada mereka. Apalagi kalau mereka tidak pernah meminta nasihat itu kepada kita. Kadang-kadang ada orang itu moro-moro teko nasihat. Loh, apa karepe orang ini? wala hujan, wala angin. Datang tuh, enggak gitu konsepnya. Tidak begitu jemaah. Ya. Tidak seperti itu konsepnya. Li'anna an-nabiyya kana yatakhawwaluhum bil mau'idha wa la yukthir. Karena Nabi SAW kalau sedang bercengkrama dengan para sahabat, beliau pun tidak memberikan banyak nasihat. Ada momen-momen di mana Nabi memberikan banyak nasihat. Ketika beliau bercengkrama dengan para sahabat, beliau juga ketawa dengan para sahabat. Makanya antum jangan jadi wong kaku gitu loh. Iya, antum jangan kaku jemaah. Dakwah itu harus santai, nikmati. Iya. Jangan kaku. Terus eksklusif gitu kan. Anak nggak mau bergaul sama dia. Diajak kumpul, diajak makan sama teman-temannya misalkan ya. Padahal di situ tidak ada hal-hal yang haram, diajak makan. Oh enggak. Ya.
Apalagi misalkan temannya ada yang belum ngaji, oh anak tidak mau kumpul sama ahlul bidah. Ya Allah jemaah. Ya. Top ke orang seperti ini. Tak gitu konsep. Apalagi antum ingin dakwakan dia. Ya antum harus bermuamalah sama dia. Tetapi muamalah yang tidak melanggar syariah. Sekarang antum mau dakwakan tetangga antum supaya dia ikut ngaji. Tapi antum malah pernah salam sama dia. Diajak untuk gotong royong, oh anak nggak mau gotong royong sama ahlul bidah. Lu jangan. Ya. Ini bisa dipastikan ya ngajinya kurang jauh. Harus ngajinya yang jauh jemaah. Ya Allah harus ngaji itu jangan setengah-setengah. Fokus. Ya, upayakan untuk selalu rutin. Ngaji itu jangan seperti wisata kuliner. Kalau enak datang. Enggak enak terus enggak enak semua. Kapan ngajinya? Kan ngaji lah. Nah ini nih masalah kita ini. Ya. Li'anna nufusa tas'amu wa tamal. Karena terkadang jiwa itu bisa bosan, ada kebosanan dalam diri kita. Ada kebosanan. Fa idza mallat kallat wa dha'ufat. Karena kalau dia sudah bosan, dia pasti akan menjadi futur. Wa rubbama taqra'ul khair, dan bisa jadi dia akan membenci kepada kebaikan disebabkan karena kita. Likasrati man yakumu wa yatakallam. Ya, karena terlalu banyak orang-orang yang atau banyak yang ngomong sama dia. Apa ini kalau antum ketemu sama orang baru jemaah, jangan langsung dijejali nasihat. Nah, antum ajak dia. Ketika ada momennya dia minta nasihat, antum sampaikan. Tetapi kalau momennya kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrollah santai. Ya, tanya khabar, gimana kabar? Keluarga gimana? Alhamdulillah. Ya, kalau ada pekerjaan, tanya pekerjaannya apa? Alhamdulillah. Dan sebisa mungkin jangan sering-sering ketemu. Karena kalau sering-sering ketemu pasti habis pembahasan. Makanya kata Nabi SAW, zur gibban tasdad hubban. Jarangkan ketemu, engkau akan semakin cinta dengan temanmu. Tapi kalau sudah sering ketemu, kayak ibu-ibu nih. Kajian A ketemu, mari kajian mangan. Mene ketemu, mari kajian mangan. Seminggu ketemu, habis obrolan. Yang diobrolkan apa? Mulailah mengobrolkan temannya. Jatuhlah ke dalam majelis ghibah. Jangan sering-sering ketemu, jarang-jarang aja. Mungkin intensitasnya sebulan itu 3 kali gitu loh. Atau 2 kali sudah cukup. Kalaupun ketemu di majelis ilmu, cepat-cepat pulang. Afwan anak gak bisa ikut, anak ada kerjaan di rumah. Iya kan banyak kerjaan di rumah kan? Banyak. Tidur itu kerjaan. Lu iya, daripada antum kumpul terus ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Asal tidur, dapat mimpi. Itu. Sayangi waktu antum. Ini penyakit penuntut ilmu zaman sekarang, menghabiskan waktu dengan perkara-perkara hanya sekedar bukan me time. Istilahnya itu meet up. Meeting up. Nah, ketemu sama temennya. Cajian, buat grup sarapan. Terus ada grup yang satunya, grup ngopi cantik. Aduh. Jadi di grup itu, oh ini kita kajian di Jaya Mekah ya. Oke ya, kajiannya Ustadz Fulan ya. Jam sekian. Nanti kira-kira kafe dekat situ mana ya? Oh iya di sini, nanti ketemu ya. Oh. Kajian cuma sejam, ngobrolnya 4 jam. Sampai suami lupa di rumah.
Bapak-bapak juga jangan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga jangan. Jangan sering-sering. Sekali-sekali lah gitu, 2 kali gitu kan. Ya, 2 kali. Tapi jangan hujah ini dibawa ke istrinya. Ma, tadi papa ikut kajian di Jami Mekah. Kata Ustadz Gemma bilang, jarangkan pertemuan akan semakin cinta. Berarti saya harus jarang ketemu sama mama. Repot ini. Anda gak ikut campur itu ya. Anda tidak mau dibawa-bawa kalau dalam masalah itu. Jangan sering-sering ketemu aja. Sekali-sekali lah. Ketemu mungkin, apalagi kalau sudah saatnya mulai futur melanda, kadang-kadang perlu ketemu gitu loh. Ketemu mungkin sama siapa, Saya tuh ada satu orang, Masya Allah, saya perhatikan orang ini rutin gitu loh. Kalau pengen ketemu tuh rutin, pengen ketemu saya tuh setiap 1 kali sebulan. Dan memang untuk minta nasihat. Lalu tapi saya disogok sama makan dulu. Jadi kalau ingin dapat nasihat, saya disogok sama makan gitu. Ustaz, ayo makan dulu. Saya makan minta nasihat. Cerdas orang ini. Saya perhatikan 3 bulan ini seperti itu. Ketemu sekali sebulan. Itu lebih enak. Ini tidak tiap hari ketemu. Subhanallah. Nah ini perhatikan. Kadang-kadang ada orang tuh bisa bosan ya dalam kondisi ini. Nah itu dengan ilmu, termasuk kata para ulama, berbuat kebaikan kepada kaum muslimin, kepada sesama manusia dengan ilmu, engkau mengajak dia kepada hidayah. Menunjukkan dia kepada hidayah. Termasuk mengarahkan dia kepada kajian yang dianjurkan dan melarang dia dari kajian yang tidak dianjurkan. Itu masuk ke dalam bab itu. Sampaikan hidayah kepada saudara antum, kepada teman antum. Mungkin ada yang bertanya sama antum, boleh nggak ikut kajian Ustadz Fulan? Kalau antum sudah ngerti Ustadz Fulan tidak direkomendasikan, antum sampaikan. Kalau saran saya sih sebaiknya jangan dulu. Karena saya dengar dari beberapa ustadz, beliau ini tidak direkomendasikan. Gitu. Itu sama halnya dengan antum sedang berbuat baik kepada dia dengan ilmu. Antum berbuat baik dengan dia kepada dia dengan ilmu. Taib. Saya tambah lagi sedikit. Wa ammal ihsanu ilan nasi bil badan. Adapun seorang berbuat kebaikan kepada manusia dengan tubuhnya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, wa tu'inur rajula, dan engkau membantu seseorang fi dabbatihi, dalam kendaraannya, fatahmilu alaiha, kendaraannya dia punya barang yang ingin diangkat. Misalkan antum ketemu sama ada orang, contoh seperti ini bisa diturunkan begini. Ada bapak-bapak atau nenek-nenek misalkan, atau ibu-ibu tua, dia punya barang ingin diangkat ke atas kepalanya, mungkin ditaruh gitu kan. Antum bisa bantu, antum angkat. Bismillah gitu, antum angkat. Tapi jangan nanti setelah antum bantu bilang sama ibu-ibunya, bayarannya mana? Bantu. Antum punya fisik yang kuat, membantu yang lemah. Antum bantu yang lemah ya akhi. Mungkin ada orang ingin nyebrang dengan barangnya, dengan dorongannya, dengan gerobaknya yang berat, antum bantu. Subhanallah. Sederhana, tapi itu bagian daripada kita berbuat kebaikan, ihsan. Dihitung ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal semacam ini sering luput dalam diri kita. Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu,
atau engkau mengangkat barang itu di atas kendaraannya, shadaqatun, maka itu dihitung sebagai sedekah. Bayangkan orang bersedekah itu tidak harus dengan fulus. Maka dalam bab ini masuk ke dalamnya kata para ulama dan ini bisa antum turunkan. Antum dorong sepeda motor orang yang kehabisan bensin ke pom bensin itu sedekah. Sedekah itu jamaah. Karena antum bantu dia. Antum bantu dia, antum bismillah. Ketemu seorang di jalan, Pak, Mas, saya kira mau. Bismillah. Kira. Antum biar sedekah, antum dapat pahala. Apalagi kalau dia berdoa untuk kita, ya Allah. Kadang-kadang orang seperti itu ikhlas doanya. Dia ikhlas berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kita karena dia dibantu dalam kesulitannya. Dan bisa jadi doa itu nanti akan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk mengurai kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan. Kita tidak ngerti. Maka selagi kita memiliki fisik yang kuat, bantu saudara kita. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Fahadha rajulun, orang ini tahmilu mata'ahu ma'ah. Dia bantu untuk mengangkat barang itu. Au tadullu ala tariq, atau mungkin dia menunjuki satu jalan, ada orang datang sama antum. Mas, ngapunten nih. Jalan ini mana ya? Oh, itu. Antum lurus, antum belok kanan, ya ketemu pertigaan, ini, di situ. Atau bilang bro, sini, saya antar. Ya, antum antar. Ya. Awas bahadalik, atau yang semisal dengan itu. Al-ihsan, maka semua itu masuk dalam kategori ihsan. Hada bin nisbati lil ihsani ila ibadillah. Inilah contoh-contoh kita berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Jadi berbuat ihsan kepada hamba Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama dengan apa? Harta. Yang kedua dengan ilmu atau dengan kedudukan. Yang ketiga dengan ilmu dan yang keempat dengan fisik kita. Maka kalau kita memiliki semua hal tersebut, kita gunakan untuk membantu saudara kita karena itu merupakan bagian daripada ihsan kepada hamba Allah. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke al-ihsan fi ibadatillah, yaitu maksud dari seorang ihsan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.